Dan kita tidak menemukan argumentasi yang tepat, argumentasi yang rasional dari MA. Kenapa dihitung dari frasa pelantikan? Nah, kalau kita lihat alasan-alasan hukum MA ini kan ya lebih banyak alasan yang sifatnya teknis prosedural. Begitu dia untuk mengimplementasi mewujudkan haknya untuk dipilih, maka semua memiliki hak sama untuk dipilih. Hak orang untuk dipilih adalah berdasarkan kualifikasi orang tersebut sudah mencapai usia dewasa. Permisa, setengah jam ini kita jumpa dengan dua narasumber, Pak Yusak Farhan dari Citra Institut dan Bang Derwanto sebagai pengamat politik. Sebagaimana kita ketahui, ya kan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengabulkan permohonan Partai Garuda terhadap pembatalan pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020. Coba dijelaskan sedikit Pak Ustaz soal itu. Di mana substansi perbedaannya sebelumnya sudah putusan? Iya, memang putusan MA itu mengagetkan banyak orang ya, karena dianggap membuka jalan bagi terutama yang sedang menjadi perbincangan publik kan Mas Kaisang kan. Nah, jadi MA menganggap bahwa PKPU soal pencalonan itu dalam salah satu pasalnya yang terkait dengan syarat itu bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada. Nah, memang Undang-Undang Pilkada tidak menyebut secara detail. Undang-Undang Pilkada hanya menyebut soal batasan umur kan, 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk bupati, wali kota dan wakilnya kan. Nah, tapi tidak menjelaskan umur tersebut itu dihitung sejak kapan. Nah, KPU menafsirkan bahwa dihitung sejak penetapan pasangan calon. Nah, di PKPU terkait jadwal sudah ditetapkan penetapan calon ada di tanggal 22 September. Nah, kalau menggunakan formula atau rumusan PKPU, ya Mas Kaisang belum genap umurnya 30 tahun. Karena Mas Kaisang baru genap umur 30 tahun itu kalau tidak salah di tanggal 25 Desember. Nah, jadi perbedaan dasar putusan MA dengan PKPU ya tentu ada di frasa sejak penetapan pasangan calon ini diganti dengan sejak pelantikan. Nah, problemnya adalah tanggal pelantikan pun sampai sekarang belum definitif, belum jelas kapan. Nah, sekalipun kalau merujuk pada kelaziman yang ada dengan menunggu putusan MK kalau ada sengketa misalnya ya kurang lebih bisa berkisar 1, 2, 3 bulan kan pasca penetapan pasangan calon dan penetapan perolehan suara kan. Jadi kurang lebih sekitar Januari, tapi tanggalnya kan belum definitif tanggal berapa. Nah, inilah yang justru menimbulkan peluang bahwa putusan MA itu justru membuat ketidakpastian hukum. Nah, beda kalau mengikuti tafsir KPU, dan di mana-mana saya kira jabatan publik itu selalu mengukurnya dari penetapan pasangan calon. Nah, oke lah, muncul berbagai pendapat di kalangan ahli kan. Ada yang berpendapat KPU bisa saja mengabaikan putusan MA, tapi sebagian berpendapat ya apapun putusan pengadilan harus dihormati dan dijalankan. Konsekuensinya KPU harus merubah atau merevisi PKPU tentang pencalonan. Nah, kita sekarang bicara dari sisi politik ya. Ya, saya kira tidak keliru kalau kemudian masyarakat atau publik menduga bahwa memang putusan MA ini sengaja didesain kan untuk memberikan jalan tol kepada kandidat tertentu, dan yang menjadi perbincangan hangat hari ini kan memang Mas Kaisang, Ketua Umum PSI kan. Nah, tapi kalaupun nanti KPU merevisi peraturan tersebut dan Mas Kaisang bisa maju, menurut saya ini kan peluang emas, momentum emas. Kalau bisa nyalon sebagai gubernur, kenapa harus wakil? Nanggung kan? Mas Kaisang putra presiden, Mas Kaisang ketua umum partai, yang ngapain harus wakil gubernur?
Wong ada kesempatan untuk maju sebagai gubernur, toh PSI juga punya modal kursi kan 8. Jadi tinggal nyari kawan koalisi, bahkan tidak menutup kemungkinan kalau bisa gandeng PKS selesai kan maju gitu. Jadi menurut saya kalau disebut ini adalah kesempatan atau peluang, kenapa kemudian tidak dimanfaatkan sekalian gitu loh. Jadi nanggung kalau kelas ketua umum ini hanya ngambil jabatan wakil gubernur, harus gubernur sekalian dong. Nah, itu dari perspektif politik. Nah, sebetulnya tafsir KPU tentang kenapa harus dihitung dari penetapan pasangan calon, ya memang pendaftaran calon itu ada dalam domain pencalonan. Salah satu dari sekian banyak tahapan pilkada yang diatur di undang-undang pilkada. Dan kita tidak menemukan misalnya soal alasan asas penyelenggaraan hukum ya yang efisien dan cepat, bahkan kan ini hanya diproses 3 hari Bang, ya kan. Kemudian alasan bahwa penggugat memiliki kedudukan hukum misalnya kan, atau objek materialnya, tapi kita tidak melihat alasan yang argumentatif kenapa dihitung dari pelantikan, sementara tanggal pelantikan aja kita belum pasti kan? Oke Pak Yusak, terlepas dari argumen itu ya, kita kembali pada pertimbangan hakim ya. Tapi ada suatu fakta hukum berupa putusan yang hasilnya menganulir PKPU tersebut ya kan, yang dihitung dari penetapan calon. Kemudian batas umur untuk calon gubernur dan wakil gubernur dihitung setelah penetapan hasil calon terpilih. Begitu Pak Yusak? Iya, dihitung sejak pelantikan. Sejak pelantikan. Sementara tanggal pelantikannya belum ditetapkan. Itu kita tanya, bagaimana celahnya itu untuk mengatasi soal ini? Nah, justru itu kita akan tetap mengambang juga. Maksudnya begini, ini soal keberanian KPU kan. Apakah KPU akan tunduk pada kekuasaan yang ada, atau memang tunduk pada undang-undang pilkada yang selama ini yang sering dipraktekkan adalah menghitung dari sejak penetapan pasangan calon. Dan bunyi di undang-undang pilkada sebetulnya kan jelas, syarat menjadi calon gubernur dan wakil bupati, wali kota atau wakil kan. Jadi kapan dihitungnya? Memang sejak penetapan pasangan calon. Nah, bukan berarti pasal itu kemudian diskriminatif, menganggap bahwa orang yang umurnya belum 30 tahun tidak bisa maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Ya karena memang medan pertempuran itu kan ada aturannya juga. Ya, kalau memang belum memenuhi syarat, ya untuk apa dipaksakan kan gitu loh. Jadi menurut saya ini putusan yang cukup konyol juga ya gitu. Kita tidak melihat argumentasi yang dalam begitu loh, argumentasi yang rasional kenapa dihitung dari pelantikan. Dan jangan salah, di undang-undang pilkada juga kalau kita sisir itu kan paling nggak ada sekitar 19 syarat selain syarat umur kan, dari poin A sampai seterusnya itu, termasuk mundur dari TNI Polri, dan itu juga frase kalimatnya dihitung sejak penetapan pasangan, termasuk mundur dari BUMN atau BUMD kan. Nah, kenapa itu kemudian tidak diikutkan juga kan? Nah, persoalan misalnya putusan MA itu tidak spesifik berlaku bagi Mas Kaisang, ya tentu ya berlaku bagi semua orang. Tapi siapa yang diuntungkan kan kita juga bisa memberikan analisis juga, karena ada yang berkepentingan bahwa Mas Kaisang ini harus maju. Dan kalau kita lihat konstelasi politik nasional dengan terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden, sementara Jakarta ini meskipun ke depan tidak lagi menjadi ibu kota, tapi kan posisinya sangat seksi kan. Nah, kalau kemudian Jakarta dipegang oleh kelompok-kelompok yang tidak satu irisan dengan pemerintahan terpilih sekarang, kan cukup beresiko karena berpotensi melahirkan instabilitas politik. Beda halnya kalau kemudian Jakarta dipimpin oleh orang yang masih dalam bagian rezim pemerintahan terpilih. Jadi mudah membangun stabilitas politik. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Jakarta tetap harus dikendalikan ke depan. Nah, tentu memang menjadi pertarungan pilkada di Jakarta menjadi semakin menarik ya, dan tidak menutup kemungkinan tadi yang saya katakan, kalau ini disebut peluang emas untuk bisa maju sebagai gubernur, kenapa tidak? Kenapa harus wakil kan? Nah, bisa saja berkoalisi dengan PKS misalnya kan sudah cukup juga kan.
Walaupun PKS lebih banyak kursinya. Iya, tapi kan kita lihat kader-kader internal PKS tidak cukup kompetitif sejauh ini ketika didorong untuk maju kan. Oke. Gimana menurut Pak Der nih mengenai putusan ini? Coba dianalisa. Ya, saya ingin berangkat dari cara kita memandang persoalan itu dalam perspektif bagaimana kita hidup dalam berkonstitusi. Oke. Berkonstitusi saya maksudkan itu adalah bagaimana kita bisa mencoba melihat implementasi sebuah ketentuan di dalam undang-undang dasar yang diterjemahkan kepada undang-undang, kemudian diterjemahkan lagi, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundangan yang lebih di bawahnya. Di dalam kehidupan kita berkonstitusi itu ada sebuah azas hukum yang mungkin sudah menjadi pengetahuan publik, yaitu equality before the law. Bahwa semua orang berkedudukan yang sama di depan hukum, mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum. Nah, ketika kita dalam kehidupan berhukum di dalam dunia politik, bahwa dinyatakan di dalam undang-undang politik diantaranya setiap warga negara itu memiliki hak dipilih dan memilih. Oke. Ketika dia mengajukan diri melaksanakan haknya untuk memilih, maka semua orang diperlakukan yang sama, dia berhak untuk memilih. Begitu dia untuk mengimplementasi mewujudkan haknya untuk dipilih, maka semua memiliki hak sama untuk dipilih. Hak orang untuk dipilih adalah berdasarkan kualifikasi orang tersebut sudah mencapai usia dewasa. Usia dewasa banyak tafsir. Usia dewasa dalam pengertian agama itu akil baligh. Usia dewasa dalam pengertian hukum perdata 18 tahun. Usia 18 tahun itu dia sudah bisa melakukan berbagai macam transaksi. Dia sudah bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Nah, kemudian di dalam pemilihan umum, memilih anggota DPR dan dipilih sebagai anggota DPR, semua rakyat warga negara memiliki hak yang sama, hak untuk memilih dan dipilih. Tetapi ketika kita masuk di dalam sistem pemilihan presiden dan kepala daerah, ternyata prinsip equality itu tidak berlaku. Ada pembatasan-pembatasan. Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pembatasan-pembatasan itu kan seharusnya ada alasan argumentatif seperti yang dibilang oleh Mas Yusak tadi. Tetapi rasionalisasi pembatasan itu tidak pernah tuntas dibicarakan dalam lingkup publik itu tadi. Nah, sehingga ketika terjadi pembatasan-pembatasan itu lebih lanjut didefinisikan secara operasional pun tidak ada kepastian. Padahal definisi operasional itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan sebuah kepastian. Kalau dalam ilmu matematika itu 0, penghitungan. Di bawah 0,5 berarti 0,3 pembulatan menjadi angka 5. Misalnya seperti itu kan. Atau 0,7 dibulatkan menjadi 1. Itu dalam perspektif hitung-hitungan matematika. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Dan disitulah letak dari range abu-abunya itu. Dan disinilah terjadi tarik-menarik kepentingan politik yang ada. Sebagai salah satu contoh, misalnya saja, kita sedang berada dalam ruangan ini. Kita ingin pulang. Ketika kita keluar melangkah dari ruangan ini, kita mengatakan, saya sudah pulang, kata penjaga toko, penjaga kafe ini. Tetapi orang di rumah mengatakan kita belum pulang karena belum sampai di rumah. Jarak waktu inilah yang ada ruang inilah untuk dijadikan sebagai tarik-menarik kepentingan politik. Oke, Bang. Kira-kira begitu. Bahwa hak untuk dipilih dan memilih itu hak dasar. Hak dasar warga negara. Warga negara dalam bernegara. Sebagai warga negara. Mewujudkan dalam pelindungan hak asasi manusia juga, itu menyangkut itu juga. Itu kita garis bawahi. Jika ada pembatasan dengan peraturan-peraturan, dengan cara apa mereka memperjuangkan haknya itu? Ya, bagi warga negara yang memang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk dipilih, bisa mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Di mana saja? Ya, kan kita bisa melakukan sebuah uji. Mekanisme kita melakukan judicial review terhadap kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji. Batasan ditetapkan oleh pemerintah, oleh pembentuk undang-undang, pemerintah bersama DPR ini.
Harus diuji konstitusionalitasnya. Kalau di bawah Undang-Undang Dasar Ya, undang-undangnya kita uji terhadap di Undang-Undang Mahkamah Dasar. Agung. Di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi jika Jika bertentangan itu- dengan Undang-Undang 45. Ya, kalau dia di bawah kalau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Nah, jika sudah diuji, kemudian sudah diputuskan, apakah itu dikabulkan atau tidak, itu harus dihormati juga kan? Ya, kalau sudah menjadi keputusan undang-undang, keputusan Keputusan ya harus sudah taati gitu. Karena kita apakah itu salah misalnya sudah limitatif, kemudian dianulir dengan judicial review itu, atau itu melanggar hukum atau tidak? Ya kalau sudah diuji, justru mengajukan uji konstitusionalitas itu untuk menguji sampai sejauh mana keputusan itu bertentangan atau tidak dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi kan. Tapi menurut saya begini, saya agak mungkin berpikir lebih jauh gitu. Kita ingin melibatkan seluruh warga negara ini dalam proses politik, dalam hal memilih pemimpin, katakanlah dalam pilkada. Ada isu, oh ini generasi milenial segala macam, ada klasifikasi. Ya. Lagi-lagi kalau kita tarik, ya kenapa tidak kita perlakukan sama saja seluruh warga DKI misalnya untuk memiliki hak memilih dan dipilih. Apa argumentasi kita untuk menghambat mereka atau menghilangkan hak pilih mereka dengan menyatakan hak dipilih, hak untuk dipilih? Padahal sudah jelas bahwa kalau dalam kita berkonstitusi itu setiap warga negara memiliki hak yang sama. Oke, ada contoh nggak misalnya untuk pemilihan presiden? Ya seperti pilihan presiden kemarin kan dibatasi itu. Ya, kalau di luar negeri ada nggak negara yang memperlakukan umur 17-18 tahun? Nah, Boleh. itu kan pilihan hukum itu, pilihan ya, pilihan untuk apakah manakah yang harus kita pilih. Kalau tidak salah itu ada seperti saya lupa itu, kalau tidak salah negara Prancis itu. Oke, Warga negara yang sudah dewasa, sudah habis umur 18 tahun. usia 18 tahun, dia berhak untuk dipilih dan memilih. Oke, gimana? Kira-kira begitu. Iya, kenapa harus ada syarat umur ya? Ini kan soal psikologi ya, Oke. manusia. Bagaimana punya kematangan dan kecakapan dalam memimpin, sehingga juga tidak bisa sembarangan. Misalnya syarat bupati boleh 17 tahun, 18 tahun, itu ngawur dong. Karena ini kepala daerah ini kan menjadi simbol kan daerah, bagaimana bisa berpikir maju dan inovatif. Nah, kembali ke soal putusan MA tadi. Putusan MA keluar pada saat tahapan pencalonan itu sudah dijalankan, khususnya yang dari calon perseorangan. Mungkin bisa jadi ada di antara calon-calon perseorangan yang urung maju sebagai calon karena terbentur masalah umur. Ya tentu kan kalau dilihat dari perspektif ini menimbulkan kerugian kan bagi calon yang belum cukup umur tadi. Kalau dia tahu bakal ada putusan MA, mungkin dia akan nekat maju kan. Bisa jadi begitu kan. Jadi memang boleh kita katakan unsur politiknya juga ada dari putusan MA ini. Makanya tidak keliru kalau kemudian publik menduga bahwa putusan MA ini juga saling berkelindan juga dengan motif politik, membuka jalan, membuka keran bagi karir politik Mas Kaisang kan. Nah justru kita harus belajar dari sejarah sebetulnya. Pak Jokowi meniti karir dari wali kota Solo, gubernur, presiden, ini kan juga bisa dikatakan sangat cepat sekali kan. Begitu selesai 2 periode dibatasi oleh konstitusi kan sekarang juga muncul berbagai opsi kan, apakah tetap berpartai atau berkiprah di mana, bahkan ada yang mengusulkan di PBB. Ya karena tadi kan sesuatu yang didorong terlalu cepat ini juga menimbulkan problem tersendiri di ujung kan. Nah, mestinya kita belajar banyak dari soal itu. Ada masa di mana nanti pada saatnya Mas Kaisang bisa maju. Nah, yang sudah-sudah kemarin kan. Tapi ke depan kan kita melihat justru dengan adanya putusan MA ini menimbulkan ketidakpastian hukum baru karena tanggal pelantikan pun belum ditetapkan. Jadi kita menyayangkan adanya putusan itu, tapi kalaupun misalnya KPU tetap merevisi, ya sekarang kita tinggal bicara dari sisi apa plus minusnya kalau Mas Kaisang maju. Ya tentu kalau Mas Kaisang jadi maju, ya prinsipnya tadi, ini adalah ada peluang, ada kesempatan. Ya, kenapa tidak gubernur sekalian? Kenapa harus wakil kan? Itu pertimbangannya kan. Nah,
Yang kedua, apakah kalau misalnya maju sebagai calon gubernur atau wakil ini berpotensi menang atau tidak? Ya tentu banyak variabel yang mesti kita harus urai. Tapi kan tetap akan menjadikan pertarungan di Jakarta ini semakin kompetitif kalau Mas Kaisang maju kan. Anda menduga bahwa putusan MA ini karpet merah untuk Kaisang ya? Iya. Begitu ya. Oke Bang, ini ada dua pendapat yang berbeda ya. Soal Tapi saya limitatif. sedikit mau Nah, nambah. saya ingin nanti Abang jawab nih. Kalau Abang kan berdasarkan prinsip dasar bernegara dan HAM ya kan, yakni salah satunya poin warga negara itu berhak dipilih dan memilih. Ya. Kalau ada limitatif pembatas umur, warga negara pun punya hak Ya, kita untuk uji. melakukan uji material. Uji Ya. materi. Nah, itu soal biasa dalam negara hukum ya kan. Ya. Dikabulkan atau tidak, kita harus hormati. Ya. Karena itu sudah menjadi produk hukum atau fakta hukum. Nah, bagaimana ini persoalan demokrasi yang persoalan biasa? Banyak orang luar itu mencelanya dan mengecamnya. Salah satu jubir tim nasional pemenangan pilkada PDI namanya Ciko Hakim yang menganggap ini akal-akalan hukum, ya kan? Bahwa dari putusan MK dan sebagainya. Nah, sementara sini ada putusan lain, misalnya kebijakan pada saat presiden yang diperintah oleh partai PDI sendiri, itu misalnya yang merugikan negara, misalnya yang mengampuni kejahatan korupsi dan sebagainya, itu dianggap biasa. Nah, menurut Abang gimana? Jadi gini, saya sebenarnya melihat kritik yang disampaikan oleh Pak siapa tahu dari Ciko Hakim itu sangat elementer gitu loh. Mengkritik sesuatu yang sudah menjadi putusan. Ya sah-sah saja dia mengkritik, tetapi harus dibangun juga konstruk alasan dibalik itu kenapa. Itu yang ingin digugat, bukan hanya sekedar mengkritik dan mengecam, tapi harus ada apa di balik itu. Tapi kembali saya ingin menyatakan begini. Di dalam sistem pemerintahan itu kita kan ada sistem tres politika, ada legislatif, eksekutif, dan eksekutif. Kesemuanya ini harus ada check and balances. Check and balances saling kontrol dan ada keseimbangan di dalamnya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu tadi begini. Di DPR, parlemen, itu kan anggota dewan kan bisa saja dia berusia anggota DPR yang termuda. Ya kan? Presiden tidak bisa dia pilih, bisa saja presiden itu lebih tua atau mungkin lebih muda ketua DPR, bisa saja kan terpilih. Contoh sudah banyak. Pada saat setiap kali kita penyelenggaraan sidang umum MPR, selalu saja kan dipimpin oleh yang paling tua dan paling muda. Nah, pada saat dia dipilih, meskipun memimpin dalam usia muda dan waktunya singkat, tetapi dia memiliki kedudukan yang sama untuk melakukan bermitra bersama presiden terpilih yang usianya mungkin sudah ditetapkan sekian puluh tahun gitu. Jadi ada diskriminasi secara hukum karena adanya tarik-menarik politik itu tadi. Sehingga saya tetap ingin berpandangan bahwa pembatasan-pembatasan itu selagi bisa memberikan rasionalisasi, gitu kan? Ya boleh saja. Tetapi kan batasan yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR itu hampir tidak mengemuka. Apa sih alasannya? Pertimbangan rasional memilih 30 tahun itu tadi. Ya kan begitu. Sama saja ketika misalnya KPU juga membuat sebuah peraturan perundang-undangan. 30 tahapan aja ya. 30 tahun setuju, tapi soal tahapan ini ya. 30 tahun itu dibutuhkan pada saat dia melaksanakan kepemimpinannya atau pada saat dia dimulai pada saat dia menyerahkan berkas. Karena proses pemilihan itu sampai dengan pada saat dia dilantik gitu. Makanya tadi kan tidak ada kepastian juga sehingga menimbulkan multitafsir gitu ya. Nah, hakim saya katakan kenapa saya setuju juga bahwa hakim tidak bisa menciptakan kepastian itu. Dia tidak bisa memberikan rasionalisasi di balik putusannya itu. Seharusnya dikatakan usia 30 tahun ini maksud itu adalah pada saat yang bersangkutan dilantik misalnya. Menjadi secara resmi, secara yuridis formal pada saat dia dilantik sebagai bupati atau gubernur. Tafsir itu harus ketat betul definisi operasional itu. Tidak mengambang seperti yang dimaksudkan tadi. Setelah dilantik ya. Sejak dilantik. Yang berubah itu frasa. Sejak penetapan pasangan calon menjadi
sejak dilantik. Nah, Dilantik. problemnya tanggal pelantikan pun belum pasti. Belum pasti. Maka menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya artinya kan Kaisang belum punya kesempatan sebelum ada penetapan tahap pelantikan tersebut. Ya, tapi kan mau pelantikannya di tanggal 1 Januari, mau 2 Januari, tanggal 25 Desember Mas Kaisang sudah 30 tahun. Jadi udah pasti bisa. Oke, closing statement. Ya, Singkat padat jelas. saya kira tadi ya, undang-undang di bidang politik adalah undang-undang yang paling banyak revisinya. Pertandingan sudah mulai, aturan bisa saja diganti. Nah, Balik. ke depan ya saya kira memang dari sisi regulasi ini harus matang betul dan detail dan rigid supaya tidak menimbulkan multitafsir kan. Saya kira itu, Bang. Oke, cukup. Pak Derwanto, Ya. closing statementnya singkat padat jelas. Ya karena politik itu sangat dinamis dan perubahan sangat cepat sekali terjadi proses perubahan, maka hukum harus berani menyatakan bahwa pada titik tertentu menyatakan harus A, B, C, D secara rigid. Harus ada kepastian sehingga tidak banyak untuk membatasi berbagai macam manuver-manuver politik itu. Saya kira begitu. Nah, jadi itu pendapatnya sudah biarlah publik yang menilai ya kan. Ya. Oke, terima kasih. Jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.